selamat pagi. Kembali lagi bersama aku di Solutivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Ya, kembali dengan aku, Devi Rahma Rizal tentunya. Pada kesempatan kali ini tentu temanya akan menarik ya. Karena nih, khusus buat kamu ya, mahasiswa Unpad kayaknya udah nggak asing kalau lagi bolak-balik kampus terus kita ngelihat ada pembangunan besar-besaran, pembangunan yang bentuknya megah ya, apalagi kalau bukan rumah sakit Unpad. Nah tentunya pastinya di sini Devi nggak sendirian karena ditemenin sama narasumber yang luar biasa, yaitu ini dia Bapak Heri Herman, Dokter SPOT PhD. Halo, selamat pagi Bapak Herman. Pagi, Devi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sedikit agak deg-degan karena ngomong sama spesialis ya, gitu. Ngomong sama tokoh penting yang ada di Unpad khususnya. Gimana Bapak, sudah siap saya eksekusi? Siap. Siap ya? Insya Allah. Oke, baik. Mari kita langsung saja. Ini juga mungkin merupakan mewakili juga dari beberapa teman, juga rekan-rekan saya yang turut ikut kepo ya zaman sekarangnya mengenai rumah sakit Unpad ini, Pak. Ya. Nah, mungkin yang pertama ya, apa sih Pak tujuannya didirikan rumah sakit Unpad ini? Iya, jadi kita menurut perundang-undangan ya, regulasi dulu bahwa kalau mau punya fakultas kedokteran harus ada rumah sakit ya. Oh. Jadi selama ini kan kita masih dibantu sama Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit pendidikannya, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tapi agar kita comply dengan perundangan, sebaiknya kita harus punya rumah sakit sendiri. Jadi kita sudah komitmenkan sebetulnya pimpinan-pimpinan di Unpad untuk memiliki rumah sakit. Tapi satu dan lain hal, baru tahun inilah kejadian dan wujudnya rumah sakit, insya Allah. Seperti itu. Dan katanya memang di daerah Jawa Barat ini juga kekurangan rumah sakit ya sebenarnya Pak? Betul. Jadi selain dari amanat dari perundangan dan regulasi agar kita Fakultas Kesehatan bisa punya tempat berpraktik sendiri, tentunya tempat berpraktik ini menyediakan layanan juga kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau Sumedang itu masih kekurangan 600 tempat tidur untuk jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Sumedang. Banyak juga ya, itu hampir mau 1.000 berarti ya Pak ya? Betul, yang bisa kami sediakan saat ini sekitar untuk tahap pertama ini 200-an. Kami mencoba menjadi rumah sakit tipe B, belum bisa sebetulnya menjadi rumah sakit pendidikan utama karena harus tipe A. Namun kami sedang di bawah bantuan dari Kementerian Keuangan, ada grant-nya untuk memulai proyek pengembangan penambahan 2 gedung lagi, sehingga nanti kita bisa meningkatkan kapasitas bed dari 200 menjadi 360-an. Itu sedang berjalan saat ini, insya Allah nanti di akhir tahun, di kuartal ketiga, kita akan launching untuk pembangunan dari gedung B dan gedung C. Jadi sekarang yang ada adik-adik lihat itu sebetulnya gedung A. Itu baru salah dari 3 satu ya kompleks. berarti. Nah, kalau kita sudah 360 nanti baru kita bisa jadi rumah sakit pendidikan utama. Nah, selama kita belum jadi rumah sakit pendidikan utama ini, kami akan jadi rumah sakit pendidikan jejaring nanti dari rumah sakit pendidikan utama di Hasan Sadikin. Tugas utama nanti diantaranya selain pelayanan kepada masyarakat untuk mendidik S1 profesi misalnya calon dokter sama SP1, spesialis 1. Itu deh. Oke, berarti ini on progress juga ya, masih tetap on progress ya Pak ya? Ya, tahapan pertama. Tahap pertama, oke. Nah, tadi juga saya sempat notice Jawa Barat ya Pak ya. Nah, menurut Bapak dengan kondisi Jawa Barat saat ini, apakah hadirnya Rumah Sakit Unpad ini sangat berkontribusi dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat Jabar khususnya? Iya, ya Jabar itu ribuan kekurangan tempat tidurnya deh. Iya. Dari analisa Kemenkes itu, jadi kita hanya nambah 200 dari ribuan. 200, betul. Jadi masih butuh rumah sakit lainnya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat Jabar itu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Betul. Jadi layaknya pula lah kalau fasilitas kesehatan juga yang paling banyak. Jadi kalau target dari WHO itu kan 1/100 penduduk ada dokternya. Kita kan jauh di bawah itu. Kalau di ranking di satu perkumpulan negara-negara Southeast Asia itu kita nomor 2 dari bawah. Dari bawah. Dari Ya. standar yang ditetapkan oleh WHO. Padahal kita pendiri.
Jadi terima kasih nih sama pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Jadi dipercepat sekarang penciptaan dokter-dokter maupun dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, untuk pendidikan dokter umum dan spesialis tadi dibutuhkan rumah sakit tentunya dan fakultas kedokteran. Nah, dengan adanya rumah sakit kita nanti Pak Budi Gunadi itu mencanangkan bahwa pendidikan tidak hanya di fakultas dan di universitas, juga bisa diadakan nantinya di rumah sakit-rumah sakit. Nah, ini tentunya membutuhkan peningkatan level dari rumah sakit yang tadi hanya melayani menjadi rumah sakit pendidikan. Nah, ini sedang dikerjakan sekarang di Keruyuh, di Cekurang Sunda. Sama Kementerian Kesehatan agar semua bisa naik statusnya ke rumah sakit pendidikan. Nah, kalau sudah jadi rumah sakit pendidikan, asosiasi dengan fakultas bisa melakukan pendidikan dokter. Tidak hanya dokter umum, juga dokter spesialis. Nah, langkah lainnya yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan mempercepat nih, karena kita nomor 2 paling bawah kan? Nomor 2 paling bawah. Padahal kita pendiri ya. Betul. Jadi memperbanyak jumlah dokternya. Salah satunya itu tadi memperbanyak fakultas kedokteran, memperbanyak rumah sakit yang bisa melaksanakan pendidikan. Itu deh. Seperti itu. Berarti ini juga merupakan salah satu langkah terbaik ya Pak ya, untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju seperti itu. Nah, ini juga banyak juga teman-teman saya ya Pak ya, yang turut ingin tahu kenapa rumah sakitnya terletaknya di Jatinangor. Jadi kalau kita lihat alamat domisili dari bukan fakultas ya, Universitas Padjadjaran kan di Jalan Raya Sumedang ya. Betul. Ya, berarti kalau kita adanya di Sumedang, rumah sakitnya harus ada di Sumedang. Dan semua fakultas juga kegiatannya kan dipusatkan di Jatinangor ya. Itu makanya rumah sakitnya kita taruh di Jatinangor. Dan satu lagi bahwa kalau kita lihat dari jargonnya Unpad, bermanfaat dan mendunia. Jadi kita ingin punya dampak lokal kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat kesehatan sebetulnya, Anda ingat kan 1908 Sekolah Kedokteran Stovia dengan tokohnya Budi Utomo. Budi Utomo. Nah, itu kan dokter sebetulnya, juru imunisasi. Dari situlah kita tumbuh, kita sebarkan semangat nasionalisme, semangat ingin merdeka sampai tahun 45 kita merdeka. Jadi semuanya itu kalau kita lihat dari sejarah kita dimulai dari orang-orang yang peduli untuk mensehatkan masyarakat. Kenapa masyarakat sehat dibutuhkan? Kalau adik-adik lihat ya, ada 3 segmen di masyarakat kita yang paling penting agar daya saing bangsa kita itu bagus ya. Betul. Yang pertama, orang-orang yang berproduksi. Karena kan kalau antar negara kita lihatnya berapa sih GDP negara kamu. Sekarang kan GDP kita 5% ya, tertinggi, salah satu yang tertinggi. Malaysia dulu lebih tinggi daripada kita. Sekarang kita sudah lebih tinggi daripada Malaysia. Artinya apa? GDP itu komponennya mulai dari konsumsi masyarakat, investasi pemerintah, perbedaan ekspor sama impor. Nah, kita artinya ekspornya sudah meningkat, konsumsi masyarakat sudah meningkat, investasi pemerintah untuk infrastruktur juga sudah meningkat. Nah, investasi itu di mana utamanya? Utamanya di sumber daya manusia yang akan berproduksi, menghasilkan hasil-hasil yang bisa kita pertukarkan antar negara. Ya, 3 populasi tadi, satu adalah labor, tenaga kerja. Yang kedua adalah anak-anak yang kita yakinkan bisa tumbuh besar dan menjadi dewasa yang sehat, yang produktif, bisa bekerja. Yang kedua adalah ibu-ibu usia reproduksi. Agar apa? Agar bisa memproduksi anak-anak yang sehat untuk calon sumber daya berikutnya. Hanya dengan merawat kesehatan sumber daya manusia tadilah bisa kita menjadi negara yang tetap produktif dan bisa bersaing dengan negara. Jadi kalau selama ini adik-adik meningkatkan competitiveness, bohong kalau kita sakit. Bohong kalau tenaga kerja kita tidak banyak. Bohong kalau tenaga kerja kita tidak sehat. Jadi kalau adik-adik ke pabrik sebetulnya ada yang disebut sebagai uptime dan downtime. Yang paling ditakuti oleh pabrik itu adalah downtime. Dia pengennya uptime 24 jam sehari, produksi terus. Jadi bisa dipertukarkan, bisa diekspor, meningkatkan GDP tadi. Nah, kata kuncinya adalah menjaga agar tenaga labor yang ada di perusahaan tadi, waktu dia pergi tidak celaka, pulang dia tidak celaka, kalaupun celaka cepat pulih kembali untuk kembali bekerja. Itu nomor 1.
Oke, itu dia ternyata backstory-nya ada sejarah-sejarahnya juga ya, Iya. Pak ya. Dan ini by the way teman-teman, Sivitas ini baru awal mula tapi ini udah menarik banget obrolannya. Nah, tapi jangan sampai kemana-mana, tetap di Solusivitas karena masih banyak banget hal menarik yang perlu kita ulas. Hai Sivitas, kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Iya, tadi juga kita sudah sempat bercerita mengenai mengapa Rumah Sakit Unpad ini terletak di Jatinangor ya Pak ya. Sekarang mungkin mengenai ini ya di sisi pemerintah. Nah, bagaimana sih Pak dukungan pemerintah ini terhadap Rumah Sakit Unpad khususnya? Baik, terima kasih. Jadi sejak pertama rencana pembangunan Rumah Sakit Unpad itu didukung 100% oleh Bapak Gubernur sebelumnya dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak PJ Gubernur. Oke. Jadi kita di 50-50 dengan pemerintah provinsi sebetulnya. Ada dana Unpad sendiri dan juga ada dana dari provinsi. Oke. Besarannya mungkin saya nggak sampaikan, tapi 50-50 antara 50-50. Pemprov dengan kita. Baik. Dan luas bangunan kita itu 12.000 meter persegi dengan harga baik standar dan non standarnya menjadi sekitar 10 juta per meter persegi. Jadi, demikianlah lebih kurang harga bangunannya. Aduh, ini sangat memerlukan biaya yang banyak sekali ya tentunya. Ya, dan nih kan Rumah Sakit Unpad juga terletaknya khususnya di kampus kita tercinta ya Pak ya. Siapa saja sih Pak pengguna yang boleh dilayani oleh Rumah Sakit Unpad itu sendiri? Baik, jadi saya tambahkan dulu yang tadi untuk bangunan harus diisi kan, sama kayak kemerdekaan harus diisi. Nah, yang mengisi bangunan kita itu dengan peralatan ada dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Ristek Dikti, juga dari alumni. Alumni ini kalau dari Kementerian Kesehatan itu sekitar hampir 40 miliaran alat yang dihibahkan ke kita. Untuk dari Kementerian Ristek dan Dikti itu 50 miliaran plus minus. Dan dari itu belum terisi rumah sakit kita, masih kosong, belum ada bednya, belum ada segala. Nah, dari alumni ini saya sampaikan terima kasih kepada Ketua IKA Unpad, juga IKA dari Fakultas Kedokteran, itu mengisi 200 tempat tidur di kami. Termasuk 10 tempat tidur ICU, berikut monitor, berikut nakas, dan over bed table-nya. Jadi kalau adik-adik lihat sekarang ke rumah sakit, sudah seperti rumah sakit. Enggak kosong, betul. Tapi sudah ada isinya. Dan juga sudah ada peralatannya. Nah, jadi layanan kesehatan kita itu ada 18. Jadi 4 layanan utama yang disyaratkan di perizinan, yaitu penyakit dalam, anak, obgyn, dan bedah. Lalu kita punya 4 bedah minor, mulai dari THT, mata, kulit. Ya, lalu kita juga punya penunjang untuk patologi klinik, patologi anatomi, radiologi. Lalu kita juga punya fasilitas pemulasaran jenazah. Kita ada hemodialisa, laboratorium, dan farmasi. Jadi siapa saja dok dengan layanan yang ada tadi yang bisa dilayani. Kalau saya bilang tadi bahwa ada 3 struktur masyarakat yang kita layani. Nah, yang populasinya, yang pertama tenaga kerja, yang kedua anak-anak, yang ketiga ibu usia reproduksi atau wanita usia reproduksi. Nah, kalau kita lihat di kampus kita, wanita usia reproduksi, gitu ya, kita yakinkan dia sebelum menikahnya sehat, saat dia menikahnya sehat, saat dia punya hamil dan punya anak juga sehat. Anaknya kita juga jamin agar pada saat sebelum dia dilahirkan sehat, sedang persalinan sehat, setelah persalinan juga sehat. Nah, tatkala dia sudah meningkat besar menjadi anak TK, anak SD, kita ikan juga dia pertumbuhan dan perkembangannya sehat. Jadi kita punya center tumbuh kembang nanti di kita. Meyakinkan anak-anak tadi tidak terlambat pertumbuhannya baik fisik maupun mental. Jadi tatkala mereka sudah masuk ke usia reproduksi, yang perempuannya tinggal di kampus, nanti kita layani di sana. Tatkala mereka sudah bekerja di pabrik sekitar Sumedang,
pabrik itu banyak kecelakaan kerjanya, kita tangani, kita yakinkan mereka bisa segera kembali bekerja, kembali bekerja. Itu yang utama populasi yang kita layani. Jadi layanan unggulan kita itu yang pertama trauma untuk bapak-bapaknya yang kecelakaan mungkin pergi kerja, pulang kerja ataupun sedang bekerja agar segera bisa pulih dan kembali bekerja. 2, untuk anak-anaknya kita pelihara, kita yakinkan sehat selalu dan ibu-ibu atau wanita usia reproduksinya tetap panjang usia reproduktifnya dan sehat maupun di luar kehamilan, di dalam kehamilan ataupun pasca kehamilan. Jadi 1 trauma, 2 KIA, 3 infeksi. Anak-anak, apa yang paling sering mengganggu pertumbuhan anak, mengganggu perkembangan anak? Sejak lahir sampai nanti dewasanya infeksi. Waktu lahir, waktu kecil, respiratory, kalau kita lihat di berita di Amerika ya, respiratory syncytial virus lagi meledak lagi sekarang, bukan corona yang meledak. Corona tetap ada di sana, cuma angka kematiannya udah ditekan. Sekarang kematian utamanya dari respiratory syncytial virus. Nah, itu yang kita harus atasi dari awal. Dengan apa? Dengan imunisasi salah satu. Infeksi apa lagi yang endemis di kita? Ada infeksi tuberkulosa. Jadi TBC ini endemis dan menjadi program pemerintah. Jadi itu kita akan punya pusat poliklinik khusus infeksi. Juga ada poliklinik khusus paru, infeksi di paru-paru. Ada nanti pusat studi infeksi untuk mencari dosis obat yang paling tepat, rute pemberian obat yang paling tepat, diantaranya untuk mengendalikan tuberkulosa. Kita juga akan punya pusat infeksi yang melayani HIV, karena HIV itu sekarang rampan di masyarakat. Iya, betul. Nah, cuma sudah bisa dikendalikan. Tadinya penyakit yang bikin mortalitas tinggi, tapi sekarang dengan pengendalian dengan obat-obat antivirus, yang paling penting sebetulnya adalah pencegahan transmisi dari satu orang ke orang yang lainnya. Dan apabila terjadi infeksi, mencegah jangan sampai mortalitasnya meningkat. Jadi itu 3 pusat unggulan kita dan populasi yang kita akan coba layani. Oke, jadi dapat dikatakan yang diutamakan itu pelayanannya untuk dari mulai tenaga kerja ya Pak ya, hingga wanita yang memang waktunya sebelum reproduksi. Usia reproduksi. Oke, nah mengenai status ya Pak ya, bagaimana sih Pak status dari rumah sakit Unpad itu sendiri? Apakah akan jadi rumah sakit tipe C atau B dan lain sebagainya? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ultimate-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi rumah sakit pendidikan utama. Pendidikan utama ya? Pendidikan utama itu harus tipe A. Tipe A. Jadi kita ini target antara sebetulnya tipe B. Dengan 200 tempat tidur. Jadi kalau masih tipe B, gimana caranya dok agar bisa jadi tempat pendidikan? Kita menjadi jejaring pendidikan. Jejaring pendidikan. Jadi kita bikin perjanjian kerjasama dengan rumah sakit Hasan Sadikin, dan nanti kita jadi jejaringnya. Jadi kita bisa menerima mahasiswa profesi dokter maupun spesialis. Oh, seperti itu, baik. Nah, untuk sumber daya manusianya sendiri ya Pak ya, di rumah sakit Unpad, apakah jumlah dokternya sudah memadai, mencukupi, atau seperti apa? Ya. Jadi sebagai penghasil dokter kan, Fakultas Kedokteran Unpad yang pertama kali sejak Ranca Badak berdiri tahun 57, Fakultas Kedokteran berdiri. Nah, jadi dari segi SDM kita yang paling kuat sebetulnya. Jadi staffing yang kita itu diisi oleh dosen-dosen maupun bukan dosen, lulusan dari Fakultas Kedokteran. Itu untuk dokternya. Nah, dokter ini kalau melayani pasien ada tindakan yang dia kerjakan terus-menerus, misalnya pasang infus, misalnya pasang kateter. Nah, itu dia akan butuh teknisi yang dia periksa pasiennya, dia diagnosa, dia prescribe, itu teknisi yang mengerjakan. Nah, teknisi dokter yang mengerjakan kegiatan yang terus-menerus sehingga dokternya bisa melihat pasien lain itu disebut sebagai tenaga kesehatan. Dokternya tenaga medis. Nah, tenaga kesehatan ini di kita ada rumpun kesehatan. Mulai dari yang melakukan pasang infus, kateter tadi namanya perawat. Kita punya fakultas keperawatan. Nah, dokter itu juga kalau dulu, zaman Hippocrates, dia dispensing sendiri obat-obatan. Nah, tentunya itu mulai dari mengambil obat, menyiapkan obat, kalau skalanya sudah besar, akan menghabiskan waktu dokter tadi. Jadi ada lagi teknisi kefarmasian namanya di fakultas farmasi. Nah, dokter juga melakukan konseling. Konseling apa? Konseling agar kejiwaannya
Ya, waktu dia kecelakaan, shock, depresi, Betul. harus ada tuh psikoanalisanya di mana permasalahan dia, apakah dia depresi, apakah dia hanya ansietas. Ya, kita juga butuh teknisi untuk perawat psikologisnya kita punya fakultas psikologi. Lalu untuk gigi ini penting ya, karena sumber makanan, sumber kesehatan. Kita juga punya tenaga medis kalau dokter gigi, fakultas kedokteran gigi. Jadi dari 5 fakultas tadi, itulah yang menstaffing rumah sakit ini. Jadi dari fakultas keperawatan kami diberikan tenaga perawat yang juga dosen. Dari fakultas kedokteran gigi kami diberikan tenaga dokter gigi yang juga spesialis dan subspesialis. Dari farmasi kami diberikan apoteker dan juga bantuan untuk rekrutmen tenaga teknis kefarmasian. Dari psikologi kami diberikan bantuan tenaga kesehatan psikologi medis, psikologi klinis disebutnya. Jadi bersama-sama sebetulnya staffing dari rumah sakit Unpad ini. Kalau dilihat di struktur organisasi kami itu dari semua fakultas ada di sana. Baik, seperti itu. Ini sudah semakin memanas ya agaknya gitu. Tapi seperti biasa Civitas, kamu jangan sampai kemana-mana karena masih ada kesempatan satu kali lagi untuk membahas hal-hal yang lebih menarik tentunya. Dan tetap di Solutivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Hai Civitas, kembali lagi di Solutivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Nah, jadi mungkin kita langsung saja eksekusi Bapak Heri lagi ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya di sini apa saja Pak pelayanan yang akan dibuka nanti ketika soft launching nanti gitu Pak? Siap. Jadi pada soft launch pada minggu terakhir dari bulan Maret ini, kami buka bertahap. Ya, buka pertama itu untuk pelayanan poliklinik dan gawat darurat. Jadi rawat inap masih kami bereskan, fasilitas kamar operasi juga masih kami bereskan. Tapi paling tidak kami sudah bisa mulai melayani konsultasi poliklinik, laboratorium, farmasi, pemberian obat-obatan, baik di rawat jalan maupun di rawat darurat. Jadi tadi ada berapa ya Pak kalau bisa dihitung? 4 ya? Rawat jalan, rawat darurat, laboratorium, kefarmasian. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya, ini mengenai rencana pembangunan selanjutnya dengan skema KPBU ya. Gitu. Apakah saat ini sudah ada investor yang mungkin tertarik gitu Pak? Baik, jadi KPBU itu kan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Betul. Nah, pemerintahnya itu diwakili oleh Unpad sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, badan usahanya ini yang kita carikan. Nah, kalau apa sih Dok KPBU? Kalau ada lihat yang jamak ada di masyarakat seperti pembangunan jalan tol. Nah, jalan tol itu kan awal-awal selalu sepi ya. Selalu sepi, betul. Selalu sepi, tapi pemerintah membutuhkan melayani masyarakat dengan jalan tol. Sehingga badan usaha diminta membangun. Walaupun awalnya atau demand modelingnya rugi. Nah, agar badan usaha mau, walaupun proyeknya harusnya rugi, ada yang disebut sebagai kerjasama pemerintah badan usaha, di mana badan usaha nanti mendapatkan insentif dari pemerintah berupa subsidi, sehingga kerugiannya berubah menjadi keuntungan. Jadi dia nggak jadi rugi karena ada subsidi pemerintah. Ada 2 yang terlayani di sini. Badan usaha mendapatkan pekerjaan, pemerintah mampu melayani masyarakat yang merupakan kewajibannya. Jadi APBN well spent gitu ya, untuk melayani masyarakat. Nah, tatkala jalan tolnya sudah ramai penggunanya, nanti ada yang namanya user charge, di mana perusahaan tadi charge penggunanya. Jadi awal-awal pasti rugi kan, tapi lama-lama untung. Nah, setelah untung nanti jalan tolnya selesai konsesinya diserahkan ke pemerintah. Jadi rakyat punya jalan tol, pemerintah punya jalan tol, badan usaha tidak rugi dan bisa membangun jalan tol berikutnya. Kebayang ya? Jadi KPBU itu sebetulnya adalah usaha dari pemerintah mewujudkan layanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan badan usaha. Yang dihidupi banyak di sana. Badan usahanya hidup,
keinginan pemerintah dapat. Nah, KPBU rumah sakit juga demikian. Jadi rumah sakit ini sebagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Tapi awal-awalnya pasti merugi kan? Iya, betul. Nah, jadi pembangunan B dan C itu dianggap merugi, paling tidak. Jadi badan usaha diberikan insentif berupa pembayaran subsidi dan juga mendapatkan uang dari men-charge masyarakat. Ya. Jadi ada layanan-layanan nanti yang ditawarkan ke badan usaha sebagai tadi contohnya dia ngambil duit jalan tol. Iya. Di kita juga ada yang mereka bisa ngambil duit dari pasien, tapi mereka juga dapat subsidi. Ini kalau di pemerintah namanya viability gap funding disebutnya. Jadi tatkala investasi sudah selesai, pengembalian investasi lewat user set belum ada yang meyakinkan bahwa perusahaan tadi dengan semua karyawan yang dia ada saat itu walaupun uangnya belum ada, tetap bisa survive. Jadi viability gap funding itu biar tetap bisa hidup diseberangkan dari satu seberang ke seberang sungainya. Nah, begitu usernya sudah bagus, viability gap funding itu sudah selesai fungsi. Nah, di kita juga demikian. Kita tawarkan kepada badan usaha untuk membangunkan, mungkin beberapa tahun pertama belum, tapi kita subsidi dari Unpad. Nah, kita berikan juga mereka kesempatan untuk melakukan user set. Nah, konsesinya sekitar 15 tahun. Jadi berarti kayak jalan tol tadi ya. Yeah. Setelah 15 tahun harapannya subsidi yang kita berikan sudah memberikan margin atau tidak merugikan badan usaha, dan user set-nya sudah memberikan margin keuntungan buat mereka. Sehingga mereka bisa membantu pengembangan rumah sakit lainnya nantinya. Jadi pemerintah terfasilitasi dengan punya rumah sakit, badan usaha terfasilitasi, tidak merugi dan tetap bisa survive untuk memfasilitasi KPBU yang lainnya, dan masyarakat terlayani. Oke, seperti Jadi itu filosofinya. Sebetulnya. Jadi rencana pembangunan ini diperumpamakan seperti jalan tol ya. Pembangunannya. Oke. Nah, mengenai tadi cerita pembangunan rumah sakit Unpad, menurut dokter seberapa potensial sih Pak si skema KPBU ini? Ya. Jadi ada satu yang saya belum jawab pertanyaan Devi tadi. Sudah ada investornya belum? Ya. Jadi tahap yang biasa kalau sudah berumur suka terlambat jawab. Tapi sudah ada 5 investor yang mengambil prakualifikasi di sini. 5 investor. Jadi prakualifikasi ini meyakinkan bahwa badan usaha tadi memenuhi standar agar menjadi badan usaha yang layak untuk pembangunan rumah sakit. Jadi verifikasi administrasi, verifikasi kemampuan finansial, verifikasi pengalaman, itu yang paling penting. Nah, tatkala kita yakin dari dokumen prakualifikasinya tadi yang dia submit ke kita kompetisikan antar mereka. Karena kalau di pemerintah tidak boleh ada preferensial. Jadi nanti ada yang disebut sebagai lelang. Lelang, di mana salah satu, jadi kalau tadi ya, saya bilang viability gap funding dalam bentuk fixed payment yang kita bayarkan ke mereka tiap tahun. Nah, salah satu kriteria pemenang lelangnya itu nanti mana yang paling kompetitif fixed paymentnya. Jadi dia bilang, hitungan kami, Bapak bayar, kalau tadi pemerintah biasanya bayar 49% dari total biaya proyek. Saya cukuplah 30%. Yang lain saya 25% saja. Yang lain saya 90%. Nah, itu salah satu kriteria yang dipertandingkan antar peserta lelang nanti. Jadi dari investor-investor sekarang yang sudah mengambil dokumen prakualifikasi dan seperti kita ada 5 lebih kurang. Tatkala sudah dilelangkan, diumumkan pemenangnya, kita mulai pembangunannya. Ya, rencana pembangunan itu selama 1,5 sampai 2 tahun, dan rencana sudah terbangun itu 2007 akhir selesai, sehingga 2008 kita bisa operasional dari rumah sakit yang tipe B tadinya yang sudah beroperasi 2004, 5, 6, 7, 4 tahun, yang sudah punya cukup pelanggan, customer, dan cukup mandiri. Kita upgrade menjadi rumah sakit tipe A dengan jumlah tempat tidur yang lebih banyak dan memiliki center of excellence disebutnya, karena bukan lagi rumah sakit baru, rumah sakit yang sudah established. Seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang nggak kalah penting ya Pak ya. Ini dari Bapak sendiri,
Apa sih Pak harapan dengan hadirnya rumah sakit Unpad ini khususnya? Ya, internal sama eksternal ya. Iya, Pak. Kalau internal kita memenuhi kebutuhan regulasi tadi. Jadi kalau kita taat hukum ya harus bikin rumah sakit. Yang kedua eksternal kita melayani masyarakat Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini penduduk terbanyak di Indonesia, harusnya kita kan menjadi pendayung utama laju ekonomi Indonesia. Betul. Ya suka tidak suka kita harus yakinkan sumber daya kita sehat. Itu dua yang utama. Itu yang utama. Itu udah include eksternal juga Pak? Sudah? Sudah? Tadi yang masyarakat sebetulnya ya. Oke. Kalau pemerintah mah memfasilitasi masyarakat. Selagi masyarakat terlayani mah pemerintah sudah tenang. Oke, ini mungkin kayaknya ada satu ketinggalan ya Pak ya. Mengenai soft launching, ini kapan dan akan ada apa saja Pak di soft Siap. launching ini? Soft launching ini insya Allah di minggu depan ya. Minggu depan? Minggu Baik. depan ada pembukaan oleh Ibu Rektor dan Pak PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ada penandatanganan perjanjian kerjasama dan ada inisiasi pembukaan pemulaian pelayanan laboratorium, farmasi, rawat jalan, dan gawat darurat. Oke. Pending perizinan. Pending perizinan ya. Ya, jadi kalau kita melayani tanpa perizinan kan nggak boleh ya. Iya, betul. Jadi bila izinnya sudah terbit saat itu, semua kan kita mulai untuk menangani pasien. Oke, minggu depan detail tanggalnya ada nggak Pak? Rencananya tanggal 25. 25 Maret berarti ya? Ya. Oke, 25 Maret 2024. Kita tunggu aja ya Sivitas. Dan mungkin ini tadi juga udah ngobrol asik bareng Bapak Heri gitu ya. Dari A sampai Z kita sudah kuak semuanya ya Pak ya. Nah, seperti itu dengan demikian salah satu branding Unpad ya, yaitu unggul di bidang kesehatan. Bukan sebatas Tridharma saja ya Pak ya, tapi bentuk aksi nyata dari pelayanan kampus kita tercinta terhadap masyarakat ya, seperti itu. Mungkin ya segitu saja. Saya Devi Rama Rizal juga. Heri Herman. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Solutivitas, obrolan santai namun tetap solutif.